Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz Roy. Ya, apabila kita tidak mengkafirkan orang yang melakukan pembatal keislaman, seperti orang yang menghina agama kita, apakah kita juga dianggap kafir? Begitu pertanyaannya. Dan ini sudah jelas pertanyaan untuk Ustadz Roy Abdullah Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Tentunya permasalahan nawaqidul Islam atau pembatal keislaman dan menghukumi orang lain dengan kekafiran, ini adalah perkara yang besar dalam agama kita. Dan kita harus berhati-hati, dan cukuplah hadis Nabi SAW mengingatkan kita tentang kehati-hatian ini. Beliau SAW mengatakan, "Man qala li akhi ya kafir faqad ba'a biya ahaduhum." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, itu seorang muslim, ya kafir, wahai orang kafir, ya dia mengkafir, maka sungguh kalimat ini akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Ini menunjukkan kita harus hati-hati di dalam masalah ini, dan para ulama kita telah mencontohkan sejak dalam ijabah dahulu, mereka sangat berhati-hati dalam masalah menghukumi orang lain dengan kekafiran. Terkait dengan pertanyaan yang disebutkan di sini, bagaimana hukum orang yang tidak mengkafirkan orang yang melakukan pembatal keislaman? Mungkin beliau pernah mendengar ucapan sebagian, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara pembatal keislaman adalah man lam yukafiril musyrikin aw syakka fi kufri aw sahaha madhhabahu. Di antaranya adalah orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, atau dia meragukan kekufuran mereka, kesyirikan mereka, atau membenarkan madhab mereka. Nah, ini dipahami oleh sebagian itu, kalau kita tidak mengkafirkan orang yang katanya dia adalah kafir, maka kita ikut kafir. Nah, ini perlu kita luruskan, karena maksud dari ucapan beliau bahwa pembatal keislaman adalah tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, maksudnya adalah orang-orang musyrikin yang memang asalnya dia itu orang-orang musyrik. Seperti misalnya sekarang orang Yahudi, orang Nasrani, orang misalnya orang Buddha, orang kan mereka jelas-jelas musyrikin. Allah SWT mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik. Artinya Allah SWT telah menghukumi mereka sebagai orang kafir. Status mereka adalah orang kafir. Nah, kewajiban kita sebagai seorang muslim tentunya membenarkan. Allah SWT dialah yang lebih tahu tentang status mereka. Allah yang menciptakan mereka dan yang menamai mereka dengan orang-orang yang kafir. Kewajiban kita menamai mereka sesuai dengan nama yang Allah sematkan kepada diri mereka. Allah mengatakan mereka kafir, ya kita katakan mereka kafir. Tidak ada keraguan sama sekali di dalam diri seorang muslim bahwasanya orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla, atau dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, mereka adalah bukan orang Islam. Yang sampai kita akurat atau mengatakan mereka bukan orang musyrik, mereka bukan orang kafir. Tidak boleh yang demikian. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh, man lam yukafiril musyrik, orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Maksudnya adalah orang-orang musyrikin yang memang mereka pada asalnya adalah orang-orang musyrik. Adapun permasalahan kita, ada seorang musyrik, kemudian dia melakukan sesuatu, mungkin itu adalah salah satu di antara pembatal Islam. Kemudian para ulama atau para ulama mereka berselisih, ini sudah termasuk kafir atau belum.
dia udah keluar dari agama Islam atau belum. Berselisih. Ketika kita tidak ikut mengkafirkan, apakah kemudian kita kafir? Ya, tentunya tidak demikian. Beda. Kalau tadi kan memang dia musyrik dari awal. Kalau ini orang Islam diperselisihkan tentang kekafiran. Ya. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: ما حكم تكفير الشخص بعينه والقول بأنه كافر؟ نرجو من سماحة الشيخ إجابة حول هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن من فعل ما يوجب الكفر كفر بذلك، من رجل أو امرأة. فمن سجد للصنم أو سب الله أو سب الرسول أو دعا الأموات واستغاث بهم أو نذر لهم يعتبر كافرا بذلك وينص على كفره، لأنه تعاطى ما يوجب ذلك فيكون كافرا، وعليه التوبة إلى الله من ذلك. يستتاب فإن تاب، وإلا وجب قتله على ولي الأمر من جهة المحاكم الشرعية. نعم. جزاكم الله خير. عندما نرى شخصا مدعي الإسلام يشتم الله أو رسوله أو دينه أو يعبد قبرا أو سجد له أو لصنم أو يحلل الزنا أو ينكر الصلاة، هل يمكن أن نكفره على عين نحن الصغار بغير أن نسأل عالما، أو لابد أن يحكم عليه عالما؟ لا يكفر بعين، هذا يكفر بعين، مرتد والعياذ بالله. من سب الله أو سب الرسول أو أنكر بمعلومة دينه هذا مرتد، نسأل الله العافية. هذا يكفر بعين، لهذه أمور ظاهرة واضحة، هذا من الدين ضرورا. نعم، يعني لا يحتاج إلى أن نسأل عالما في ذلك، لأن هذا أمر واضح لا إشكال فيه. نعم، حياكم الله يا شيخنا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: خرج علينا أقوام يتنزهون عن تكفير من يسجد لغير الله ومن يذبح لغير الله بحجة أنه لا بد من سؤال الشخص عن سبب فعله لهذا الشيء، وأننا نحكم على الظاهر. من سجد لغير الله حكمنا عليه بالكفر بناء على ظاهره، وأما ما في القلوب فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما كلفنا أن نفتش القلوب، نحكم على الظاهر. من عمل الشرك حكمنا عليه أنه مشرك، ومن عمل الكفر حكمنا عليه أنه كافر. نعم، هذه طائفة المرجئة اللي ظهرت الآن هي اللي تقول الأقوال هذه. نعم.